Habib Salim kasih ijazah, kita kalau doa ya Rabbil firlana, kita doanya Rabbil firlana wali walidina warhamhum kama rabbauna shaghira. Jadi semuanya dapat. Bapak kita dapat, ibu kita dapat, kakek kita dapat, nenek kita dapat. Jadi sighatnya jamak. Ya, kalau sighat jamak itu banyak, dapatnya ke atas semua dapat. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian. Jadi kita mendoakan orang tua ini setiap hari, kita doakan orang tua kita, karena kalau kita mendoakan orang tua kita, insya Allah hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bilang, "Lau tarakal abdu ad-du'a li walidayhi yanqati'u anhu rizq." Kalau seseorang memutuskan doa, meninggalkan doa kepada orang tuanya, putus rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, disempitkan rizkinya. Kita kasih orang tua kita, umpama kita punya rizki, ada rizki lebih, kita kasih hadiah sedekah kepada tetangga kita, fuqara wal masakin, niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Itu orang tua kita dapat pahalanya dalam kubur, kitanya juga dapat dari mana? Dapat dari sebab kebaktian kita sama orang tua. Jadi orang tua dapat pahalanya, kita dapat pahalanya juga besar dari sebab kebaktian anak kepada orang tua. Karena kebaktian anak kepada orang tua itu tidak putus dengan kematian orang tua, tidak. Baktinya anak kepada orang tua kan terbagi menjadi dua. Kadang-kadang orang tua masih hidup. Ya, seperti apa kebaktian anak sama orang tua? Dikatakan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Kepada kedua orang tua mesti berbuat baik. Ngomong kudu lembut sama orang tua, gak boleh kasar. Iya, Mbak. Iya, Bu. Iya, Bu. Iyanya. Ngomong mesti pelan, mesti lembut. Wakhfid lahuma janaha dhulli. Ini ajaran syariat Islam, ajaran Nabi Muhammad. Wakhfid lahuma janaha dhulli. Rendahkan dirimu depan orang tuamu, walaupun kau pangkat, walaupun derajatmu lebih tinggi dari orang tuamu, rendahkan dirimu depan beliau. Kita duduk aja nggak boleh lebih tinggi dari orang tua. Ini adab anak kepada orang tua. Duduk nggak boleh lebih tinggi dari orang tua. Kaki nggak boleh kita selonjorin depan orang tua. Ini salah satu adab. Duduk mesti adab, mesti sopan. Duduknya kayak duduk apa? Kayak duduk apa? Simpuh gitu, duduk keraton depan orang tua. Karena ini keramat kita, Pak. Keramat kita tuh orang tua. Jangan orang tempo-tempo kemana aja pergi ziarah, jauh ke makom aulia, ke makom ulama, tapi sama orang tua sendiri dia sombong, nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang mau nuntut ilmu aja, mau menunaikan kewajiban, izin dulu sama orang tua. Kalau orang tua kasih berangkat. Nah ini para hadirin, adab sekarang, moral ini anak-anak sekarang ini udah tidak dijaga. Adab, pelajaran adab ini udah jarang. Ya, ngerokok, yang ngerokok nih anak-anak yang ngerokok, jangan ngerokok depan. Kalau ente mau ngerokok silakan, tapi jangan depan orang tua. Ya, jangan depan orang tua. Kalau orang tua kita lagi ada, jangan ngerokok. Oh, begitu. Ini kadang-kadang mau tempo-tempo lebih parah. Ngerokok depan orang tua, malah minta rokok orang tua orang sekarang. Minta rokok, Pak. Masya Allah, ini orang. Malah bukan minta lagi, tapi mau rokok bapak jadi colongin sama dia. Bagaimana mau hidup mendapat keberkahan? Jalan kita nggak boleh lebih depan dari orang tua, nggak boleh. Jangan lagi depan orang tua kita, depan orang-orang yang lebih tua dari kita nggak boleh ngeduluin jalan. Itu adabnya. Dalam satu riwayat malah kalau kita ada orang tua kita duluin jalannya, itu salah satu sebab yang mendekin umur. Ada orang tua jalan depan kita, orang tuanya orang soleh, orang tua depan kita jalan, jangan kita duluin, itu yang bagus. Ya. Kalau kita duluin itu sebab salah satu sebab mendekin. Kalau sekarang kan tempo-tempo nggak ada begitu. Aki-aki lama buat jalannya. Ya duluan itu gua ada, jangan, nggak ada. Orang-orang naik motor kemana-mana, nguai. Nah ini apa salahnya? Karena jauhnya mereka dari didikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Coba dekatkan mereka kepada majelis ta'lim, dekatkan mereka kepada ulama, dekatkan mereka kepada majelis ilmu, maka mereka akan tahu tata cara hidup yang benar. Tidak ada tata cara hidup yang benar kecuali kita melalui tata cara Nabi Muhammad SAW. Selain itu yang benar, Pak. Ajaran itu yang paling bagus ajaran Islam.
Cuman tempo-tempo yang Islam sendiri jarang pakai ajaran itu. Ya. Jadi ini kita kudu bakti sama orang tua. Kalau kita dapat rezeki, siapa yang kudu jajalin dulu? Orang tua kita. Habis gajian kasih orang tua. Assalamualaikum nya. Alhamdulillah saya gajian nih. Nya kira-kira mau ambil berapa duit, silahkan terserahnya. Karena anta wa maluka li abika, kata Nabi SAW. Ada seseorang anak ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, harta saya dipakai sama orang tua saya butuh kepada harta saya. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu semua buat ayahmu. Harta kita, harta bapak kita belum tentu harta begitu gurunya. Ini terbalik tempo-tempo. Harta baba, harta gua. Harta gua belum tentu harta baba. Terbalik. Nah, ini para hadirin. Assalamualaikumnya. Alhamdulillah dapat rezekinya. Nya mau apa? Begitu tawarin orang tua kita, kasih mereka senang. Selagi mereka sehat, selagi mereka hidup. Ini jangan kalau udah sakratul maut ya perlu sama orang tua. Allah baba mau apa, Pak? Udah cengap-cengap lah, mau apa? Makanan dia udah kagak nafsu, masih sehat kita tawarin. Orang tua lebih dulu. Ini tempo-tempo ada orang sekarang Pak mau ngasih orang tuanya ngumpet-ngumpet, takut sama istrinya. Ada gak yang begitu kira-kira? Banyak, di Bekasi banyak yang begitu kan, di sini sama aja Pak. Assalamualaikum ya, ini ngomong-ngomong ada rezeki sedikit dari saya nih, jangan ngomong-ngomong bini saya ya. Ya Allah. Justru seorang istri kalau punya suami taat sama orang tua, dia kudu girang. Bini mah yang cakep kalau dikasih duit sama lakinya, bang, abang masih punya ibu. Bu abang udah abang kasih belum? Sebelum saya, ibu dulu abang perhatiin. Saya ntar belakangan. Kalau ibu udah, baru saya abang pentingin. Itu baru benar namanya. Karena yang menjajalkan keberkahan, kalau anak seperti itu nanti insya Allah akan berkah. Kalau berkah, istrinya bakal jajalin apa enggak? Bakal ngerasain apa enggak? Rasain. Ini adab didikan yang benar tuh seperti itu. Tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup waktu orang tua kita masih hidup. Orang tua udah meninggal juga masih ada kebaktian sama orang tua. Ini salah satunya, bikin haul. Kita kirim sedekah, kirim hadiah, kirim orang tua kita dalam kuburnya. Kalau disuruh tuker, ini udah dikirimin doa begini nih, disuruh tuker umpama balik lagi dah ke dunia, dikasih rumah, gedung, dikasih mobil banyak. Gak bakalan mau, dia udah enak di sono. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isi-isi. Masih kama, gak ada lagi orang punya anak yang soleh. Ingat jasa orang tuh, ingat jasa orang tua ya, bukan balas jasa. Kalau balas jasa nggak bisa. Ingat jasa, ini salah satu ingat jasa orang tua. Bikin haud, doain orang tua. Dan yang paling penting bagi seorang anak, an yakuna sholihan ba'da wafati walidayhi. Hendaknya anak jadi anak yang soleh, ibadah kepada Allah, tunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu kebaktian kepada orang tua juga, karena amal anak itu disodorkan kepada orang tua. Kita masih, orang tua kita udah meninggal Pak, itu setiap Jumat amal perbuatan kita dikasih lihat sama orang tua kita dalam kubur. Tu'radul a'mal 'alal aba wal ummahat yaumul jum'ah. Setiap hari Jumat disodorkan amal kita depan orang tua kita. Fayafrahuna bihasanatihim. Kalau bisa anak berbuat baik, ngaji, sholat rajin, sedekah sama orang, fayafrahuna bihasanatihim, girang orang